Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ikhwati wa akhwati fid din, para asatidzah, para ustadzat, para muallimin, muallimat SDIT, SDI atau SDIT? SDIT Gema, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bermuajahah di tempat ini dalam rangka pembekalan untuk menyambut datangnya bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang mubarak, bulan Ramadan, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam keutamaan. Di dalamnya terdapat berbagai macam amalan-amalan besar yang dapat menghadirkan ganjaran-ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan di sini, saya akan sampaikan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang beliau beri judul Sittun wa thalathun faidatan fi istiqbali Ramadan wa ahkami zakah. 36 faidah dalam menghadapi, dalam menyambut bulan Ramadan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Dan tentunya kita akan fokuskan faidah-faidah yang berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan dan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Ikhwati wa akhwati fid din, azani wa azakumullah. Langsung kita memasuki inti dari pembahasan ini. Yang pertama dikatakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, syahrul Ramadan
huwa syahrul khairat wal barakat wal rahmat wa maghfirati dzunub wal 'itqi minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, rahmat, ampunan dosa, dan pembebasan dari api neraka. Ikhwati wa akhwati fid din, azani wa azakumullah. Hal ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sudah banyak kita hafal, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan, nah ini yang perlu ditekankan. Puasanya dilandasi oleh keimanan. Karena itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban puasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka landasan daripada berpuasa kita di bulan Ramadan bukanlah kebiasaan kita, tradisi kita sepanjang kehidupan kita di setiap tahunnya. Akan tetapi kita kembali introspeksi diri kita, karena apakah kita melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan? Jika kita melandasinya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti wahtisaban, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaannya, fadilahnya adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Begitulah Ramadan, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan mukaffirat. Dia adalah penghapus dari penghapus dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, majtini batil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Nah, itu dalam hadis yang lainnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang salat malam pada Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni pula dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga secara umum, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Dalam hadis yang lainnya, jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fid din, a'azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar
falam yufta minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailatin. Yang makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apabila malam pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan dan maradatul jin akan dibelenggu. Begitu juga pintu-pintu neraka akan ditutup. Tidak satupun pintu dibuka. Dan akan dibuka pintu-pintu surga dan tidak satupun darinya ditutup. Dan akan ada yang menyeru untuk menyerukan ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang bagi lil khair, yang menginginkan kebaikan, menghadaplah, bersegeralah untuk melaksanakan, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang menginginkan, mau melakukan keburukan-keburukan, aksir. Kalau tidak bisa berhenti, kurangilah. Dan tentunya menghentikan dari berbagai macam keburukan sebelum datang bulan Ramadan, itu adalah suatu hal yang sangat ditekankan. Mengapa demikian, ikhwah fiddin, azani wa azakumullah? Karena sebagaimana di waktu-waktu yang memiliki keutamaan, di tempat-tempat yang memiliki keutamaan, amal-amal kebajikan itu dilipat gandakan. Demikian juga dengan amal-amal keburukan yang dilakukan pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang memiliki keutamaan, itu akan dilipat gandakan. Tidak sama antara perbuatan buruk yang dilakukan di waktu-waktu biasa dengan waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti bulan Ramadan. Begitu juga dengan tempat. Di tempat-tempat biasa kita beramal ada keutamaannya, tapi di suatu tempat seperti Mekah, Madinah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya, pahalanya, ganjarannya. Dan sebaliknya, apabila melakukan keburukan di tempat-tempat tersebut, dosanya juga tidak disamakan dengan dosa yang dilakukan di tempat selain dari dua tempat tersebut. Maka orang-orang yang semestinya banyak melakukan keburukan, hatinya itu terpaut dengan kedatangan bulan Ramadan, karena ini adalah kesempatan besar untuk dia bertobat, untuk dia menghapuskan dosa-dosanya, untuk dia berhenti dari berbuat maksiat. Karena kalau bukan bulan Ramadan, maka kapan lagi dia akan mampu berbuat kebaikan dan menghentikan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena aura bulan Ramadan, ikhwah fiddin, azani wa azakumullah, dalam beramal kebajikan itu sangat berbeda sekali dengan di bulan-bulan yang lainnya. Kita bisa rasakan itu sendiri. Semangat berpuasa. Siapa di antara kita yang membiasakan diri berpuasa Senin Kamis?
Gak usah kita tanyakan puasa Daud dah. Ya. Sehari berpuasa, sehari berbuka siapa? Godaannya banyak. Kita mau puasa, lihat teman kita kesarapan lontong, waduh, batalin apa enggak ini? Godaan. Itu di lain bulan puasa. Tapi ketika bulan puasa, masya Allah, semangat kita. Hatta ketika kita mendapat uzur, safar misalnya, pulang kampung, mudik, yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan kita untuk berbuka puasa, sayang rasanya, berat rasanya untuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena semangat aura untuk melakukan kebaikan itu sangat besar sekali di dalam bulan Ramadan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya yang menonjol di dalam bulan Ramadan, seperti sholat malam atau sholat tarawih. Siapa di antara kita yang malam-malamnya menjaga sholat malam? Berat ikhwah, akhwat fiddin, azani wa azakumullah. Tapi di dalam bulan Ramadan kita penuh dengan semangat. Maka inilah pantas setiap malamnya diseru oleh penyeru, ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyal syarr aqsir. Berhenti dari berbuat keburukan. Karena ini adalah momen-momen di mana kita berpacu, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan, keburukan. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malamnya. Dan ini hadis yang jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan di sana ada hadis yang membagi malam-malam bulan Ramadan itu menjadi 3 pembagian. Ya. Awalnya adalah maghfirah, kemudian rahmat, kemudian itqun minan nar. Kalau dibandingkan dengan hadis ini, ya, hadis ini menyatakan pembagian atau pembebasan dari api neraka itu terjadi pada setiap malamnya dari malam-malam bulan Ramadan. Dan sebagian para ulama menyatakan bahwasanya hadis inilah yang lebih sahih dibandingkan hadis tersebut. Yang kedua, ikhwah fiddin, azani wa azakumullah, al-muslimu yafrahu bi mawasimi ta'at wa yastabshiru bi qudumiha. Seorang muslim yafrah, ya, bangga, dan itu menunjukkan keimanan. Dia senang, dia gembira dengan waktu-waktu di mana ketaatan-ketaatan itu banyak dilaksanakan. Ketaatan-ketaatan itu meningkat. Ini seorang muslim akan bergembira. Seorang mukmin akan merasakan senang. Dan itu adalah bukti keimanannya. Ketika dia senang melakukan ketaatan-ketaatan, atau ada perasaan senang ketika dia selesai melakukan ketaatan, ini adalah bukti keimanannya. Dan ketika dia merasa bersedih selepas dia berbuat dosa, ada penyesalan di dalam dirinya, itu adalah bukti keimanannya. Itu adalah bukti keimanannya. Allah tabaraka wa ta'ala kemudian wa yastabshiru bi qudumiha, dan dia bergembira dengan datangnya musim-musim ketaatan tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul bi fadlillahi
wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal tersebut hendaknya mereka, orang-orang yang beriman, kaum muslimin, bersenang, bergembira. Huwa khairun, dia lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu berupa harta. Ikhwati wa akhwati fid din, azani wa azakumullah. Maka musim-musim ketaatan seperti halnya bulan Ramadan ini adalah bagian daripada karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah rahmat. Ya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita bisa full sebulan berpuasa? Kapan lagi kita bisa menjaga salat kita 5 waktu di masjid? Kapan lagi kita bisa salat tarawih hampir tiap malam di dalam bulan Ramadan? Kapan lagi kita melakukan berbagai macam ketaatan, amalan-amalan kebaikan, di antaranya memberi makan orang yang berpuasa, bersedekah dan lain sebagainya? Kalau tidak di dalam bulan Ramadan, kapan lagi? Ya. Dikatakan oleh Syekh di sini, wa mawasimu ta'at min nafahati rahmatillahi ta'ala 'ala al-muslim an yata'arrada laha la'allahu la yashqa ba'daha abada. Musim-musim ketaatan ini merupakan hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya seorang muslim itu ta'arrada laha, dia menghadapinya, atau dia benar-benar bersiap-siap menghadapinya. La'allahu la yashqa abada. Semoga saja dia tidak akan sengsara setelahnya selama-lamanya. Kenapa? Karena setelah musim kebaikan, ketaatan, dan dia berhasil melakukannya, kemudian datang ajalnya, tiba kematiannya, yang dengan musim ketaatan tersebut dia meningkatkan ketaatannya, dan itu menjadi bekal terakhir dalam kehidupannya dan meninggikan derajatnya. Kan dikisahkan ada 2 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam Islam. Kemudian dua-duanya berusaha melakukan kebaikan, tapi yang salah satu dari keduanya lebih bersemangat dibandingkan yang lainnya. Yang satu sampai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang satu tidak melakukan hal tersebut. Yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala meninggal, mati syahid, kemudian yang satu hidup sampai 1 tahun kemudian. Kemudian salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya dimimpikan bahwasanya ternyata yang diperintahkan masuk ke dalam surga terlebih dahulu adalah orang yang meninggal setahun kemudian, bukan orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu membuat sahabat ini keheranan sampai hal itu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu rahasianya, kuncinya adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia berpuasa di dalamnya? Ya, bayangkan jemaah sekalian umat Allah Subhanahu Wa Taala, 1 tahun yang membedakan. Meskipun ya orang yang meninggal duluan itu mati dalam keadaan syahid, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi 1 tahun waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapati musim-musim ketaatan, dia tingkatkan salatnya, dia tingkatkan puasanya, dia tingkatkan amal-amal kebajikan yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan derajatnya melebihi daripada orang yang mati syahid tadi. Nah, ini jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, if'alul khaira dahrakum wa ta'arradu lin nafahati rahmatillahi fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi. Lakukanlah ya kebaikan dahrakum sepanjang masa yang kalian miliki. Ya. Wa ta'arradu, bersiap-siaplah linafahati rahmatillah, terhadap ya hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna lillahi nafahat, karena sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hembusan-hembusan min rahmatihi, ya dari rahmatnya, yusibu biha may yasha'u min ibadihi, yang akan mengenai ya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dari hamba-hambanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, ikhwah wa akhwat fid din, azani wa azakumullah, yafrahul muslimu biqudumi syahri Ramadan li'annahu syahru siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa yarju fihi al-maghfirata wal irqa minan niran. Seorang muslim bangga, senang dengan datangnya bulan Ramadan karena itu adalah bulan siyam, bulan puasa, wal qiyam, bulan melaksanakan ibadah salat malam, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, wa yarju fihi al-maghfirah, dan dia harapkan di dalam bulan tersebut maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wal itqa minan niran, dan pembebasan dari api neraka. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ummatahu biqudumi Ramadan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Wa yaqul, dan beliau bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuqallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Ya. Mubarak artinya penuh dengan keberkahan, dan berkah itu artinya ya, mubarak diambil dari kata barakah, dan barakah artinya adalah thubutul khair ya wa kathratuhu, tetapnya kebaikan, atau kathratul khair wa thubutuhu.
banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Itu makna daripada barakah. Dan itu terdapat di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Begitu juga tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Seperti halnya bulan Ramadan. Ini jelas dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Dan untuk menetapkan suatu keberkahan itu tidak bisa dilandasi oleh logika, tidak bisa dilandasi oleh perasaan, harus dalil yang menunjukkannya. Bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh berkah, ya. Sehingga kalau mau tabarruk, mencari keberkahan ya di bulan ini. Dengan apa? Dengan tingkatkan amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tabarruk. Dengan salah satu waktu. Ya. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwasanya bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka untuk menetapkan suatu tempat, suatu waktu bahwasanya di dalamnya penuh dengan keberkahan, itu harus pakai dalil. Ya. Harus berdasarkan wahyu dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah katakan di sini iftaradallahu alaikum shiyamahu. Ya Allah Subhanahu wa taala fardukan atas kalian puasa di bulan tersebut. Yang dibuka di dalam bulan tersebut abwaabul jannah. Ini juga tadi disampaikan dan kita sudah pahami bersama. Begitu juga dengan pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka jahim. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diantara keistimewaan bulan Ramadan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ini jelas ya. Yang Allah Subhanahu wa taala juga terangkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Qadr, ya, di mana Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih baik bukan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan, keutamaan daripada Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berlomba-lomba mencari kemuliaan, keutamaan malam Lailatul Qadar, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan hadza aslun fi tahni'atin nasi ba'dihim ba'dha bi syahri Ramadan. Hadzal hadis ini adalah dasar, ya. Hadis ini adalah dalil, ya. Aslun itu kalau dalam ilmu usul fiqh, ya, bisa juga bermakna dalil, ya. Al hadis aslun, ya. Dalam ilmu usul fiqh itu juga bisa bermakna dalil. Ini ada dalil fi tahniatin nas, dalam memberikan tahniah, ucapan selamat kepada manusia
sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya bisyahri Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, maka kalau kita mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Ramadan, ya, kita bikin banner dan spanduk dan lain sebagainya, ya, untuk memberikan tahniah, ucapan selamat dengan kedatangan bulan Ramadan, dengan kegembiraan yang kita rasakan dengan datangnya bulan Ramadan, maka itu adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Dan itu adalah hadis yang tadi dibacakan adalah dalilnya. Kemudian dilanjutkan, kaifa la yubasysyarul mu'min bi fathi abwabil jinan, kaifa la yubasysyarul mudhnib bi ghalqi abwabin niran, kaifa la yubasysyirul aqib bi waqtin dhallu fihi syayatin. Bagaimana tidak seorang mukmin itu mendapatkan kabar gembira? Bagaimana dia tidak bergembira dengan dibukakannya pintu-pintu surga? Dan bagaimana dia tidak bergembira? Ya, kaifa la yubasysyirul mudhnib, bagaimana orang yang berdosa itu tidak bergembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Kaifa la yubasysyirul aqil, dan bagaimana, ya, tidak dirasakan kegembiraan oleh orang yang berakal di waktu di mana setan-setan itu dibelenggu. Ini yang seharusnya menjadikan seorang mukmin bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kana salafus salihu yabtahijuna bi Ramadan, adalah para salaf saleh, mereka bersukaria, ya, bersukaria, merasakan kesenangan, ada bahjah, ya, ada bahjah itu ya kegembiraan, kesenangan dengan datangnya bulan Ramadan. Wa yas'aluna bulugha syahri wa tawfiqa fihi li ta'ati, dan wa yas'aluna Allah, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai kepada bulan Ramadan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ketaatan di dalamnya. Kama qala Al-Mu'alla ibn Fadl, sebagaimana dikatakan Al-Mu'alla ibn Fadl, kanu yad'una 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka para salaf saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan. Thumma yad'una 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan setelahnya, setelah dia melalui bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka di dalam bulan Ramadan. Wa kana Yahya ibnu Abi Katsir, adalah seorang ulama yang bernama Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah taala mengatakan, yad'u inda hadrati syahri Ramadan. Beliau berdoa ketika, ya, sebentar lagi datang bulan Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan. Ya Allah, ya, selamatkanlah aku untuk Ramadan dan selamatkanlah untukku Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah dia dariku, ya, dengan diterima. Artinya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang beliau lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Warubiya mithlu an Makhul rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan yang semisalnya dari seorang tabi'in yang bernama Makhul.
Kemudian di sini diriwayatkan dari Abu Bakar ibn Abi Maryam rahimahullah taala, beliau berkata, sami'tu masyayikhatana yaqulun, aku mendengar para masyayikh kami berkata, idza hadara syahrul ramadan qad hadara mutahhirun wa yaqulun imbasitu bin nafaqati fihi fa innaha tudha'afu kan nafaqati fi sabilillah. Kata mereka, para masyayikh, ya, para salaf, para ulama-ulama salafus salih, mereka mengatakan apabila telah datang bulan Ramadan, mereka mengatakan idza qad hadara mutahhir, sungguh telah datang pensuci, ya, pensuci, karena bulan Ramadan itu mensucikan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan imbas itu bin nafaqah, ya, berlapang-lapanglah dalam nafaqah. Artinya jangan pelit-pelit nih di dalam bulan Ramadan. Imbas itu berlapang-lapanglah, ya, mungkin biasanya budget bulanannya sekian, ya, bulan Ramadan tingkatkan, ya, imbas itu bin nafaqah, ya. Untuk apa? Ya, untuk bersedekah atau untuk hal-hal yang lainnya yang bermanfaat. Ya, imbas itu bin nafaqati fihi, ya, berlapang-lapanglah dengan nafkah di bulan Ramadan, fa innaha tudha'af, karena sungguhnya nafkah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan kan nafaqati fi sabilillah, ya. Seperti halnya nafkah, ya, infak yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini terkait dengan nafkah, infak yang dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ibaratkan seperti apa? Habbah, sebutir padi, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan tujuh batang padi, ya, satu butir padi menumbuhkan 7 batang padi. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap batangnya ada 100 butir padi. Dan tidak sampai di situ ganjarannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lagi ganjarannya bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Lihat, 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu minimal. Bisa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lebih daripada itu. Begitu juga dengan infak yang dikeluarkan di bulan Ramadan berdasarkan perkataan salaf ini. Ya, fa innaha tudha'af kan nafaqati fi sabilillah. Infak yang dikeluarkan untuk atau di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Seperti infak, seperti nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fid din, azani wa azakumullah. Yang selanjutnya, yang keenam, minan nasi man ta'adu himmatuhu wa yazdu syauquhu wa mahabbatuhu فينتظر رمضان من العام إلى العام ويعد له العدة ويستعد له أكمال استعداد ويستقبله أحسن استقبال. Ada di antara manusia, kata Syekh Hafizallahu Ta'ala, tinggi himmahnya, yang tinggi semangatnya, wa yazdad syauquh, dan bertambah kerinduannya, wa mahabbatu, dan kecintaannya.
Lalu apa yang dia lakukan? Fayantadhiru Ramadan, dia menanti kedatangan bulan Ramadan, minal 'ami ilal 'am, dari tahun ke tahun. Ya. Wa ya'udu lahul 'uddah, dan dia menyiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu dengan persiapan. Wa yasta'iddu lahu akmala isti'dadin, dia mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang sempurna. Wa yastaqbiluhu ahsana istiqbal, dan dia menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penyambutan yang paling baik. Nah, ini nih yang mesti ya kita perhatikan, kita ya ketika sudah sebentar lagi bulan Ramadan, ya kita harus benar-benar ya menyiapkan diri kita dengan persiapan yang paling sempurna, ya, dan menyambut bulan Ramadan dengan sambutan yang hangat, ya, dengan sambutan yang paling baik. Karena bulan Ramadan datang dengan membawa ampunan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Wa yushammiru an sa'il jiddi wa yajtahidu fi ta'ati wa bi shatta anwa'iha min siyamin wa qiyamin wa tilawatil Qur'an wa dzikrillahi wa istighfarin wa sadaqatin wa ihsanin ila an-nasi fahani'an li amsali haula. Masyaallah. Orang yang seperti ini, Syekh Abdullah Ta'ala, dia menyingsingkan lengan bajunya. Wa yushammiru an sa'idil jidd, artinya dia benar-benar bersiap-siap, dan dia bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bi syatta anwa'iha, dengan berbagai jenis macam ketaatan, berupa puasa, salat malam, membaca Al-Quran, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, istighfar, sedekah, berbuat ihsan kepada manusia. Maka kata Syekh Abdullah Ta'ala, fahani'an, maka selamat. Ya. Orang yang seperti ini pantas untuk diberikan selamat. Fahani'an li amthali haula, ya, maka selamat, ya, bergembiralah orang yang seperti ini, ya, yang benar-benar menyiapkan dirinya dengan baik agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, ikhwah wa akhwat fid din, azani wa azakumullah, bulughu syahri Ramadan wa taufiqu li siyamihi wa qiyamihi ni'matun 'azimatun min akbarin ni'am. Sampainya kita di bulan Ramadan, sampainya kita di bulan Ramadan dan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan, untuk melaksanakan qiyam Ramadan, itu nikmatun azimah, ya, min akbarin ni'am. Itu nikmat yang agung di antara nikmat-nikmat yang paling besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa bertemu nih nanti dengan bulan Ramadan, ya, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan, memaksimalkan, ya, bertemunya kita dengan bulan Ramadan dengan berbagai ketaatan, ya, itu adalah bentuk rasa syukur kita terhadap suatu kenikmatan, ya. Jika kita memang bersyukur bertemu dengan bulan Ramadan, kita akan memaksimalkan, memanfaatkan kedatangan bulan Ramadan itu dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau, "Fakam min unasin kanu ma'ana fi Ramadan al-madi humul ana fi idadil amwat."
Betapa banyak manusia, orang-orang yang Ramadan kemarin masih bersama kita. Ya kita ingat saja keluarga kita, kerabat kita, teman kita, ya, sanak famili kita, tetangga kita yang dulu atau yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita. Ya, masih bersama kita, tapi ternyata mereka sekarang ini sudah termasuk dari orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya. Maka ya kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita hanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bulan Ramadan ini saja. Bulan tahun depan belum tentu bulan Ramadan kita bisa bertemu. Karena itu manfaatkan semaksimal mungkin ya kedatangan bulan Ramadan ini. Marhuluna bi a'malihim, mereka sekarang ini tergadai dengan amal-amal mereka. Sabaqahumul maut, ya, kematian telah mendahului mereka. Falam yudriku Ramadan, mereka tidak mendapati bulan Ramadan. Fa'alaina istish'arun hadhihi an-ni'mati, fa'alaina isti'aru hadhihi an-ni'mati al-'azimah. Maka kita harus hadirkan ya perasaan ya bahwasanya kita mendapatkan nikmat yang agung ini. Kemudian di sini bawakan syair ya dari pujangga Arab, ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani laqad adallaka syahru shawmi ba'dahuma fala yusayyiruhu aidan syahru isyani. Wahai orang yang cukup ya, yang tidak cukup baginya dosa di bulan Rajab, hatta asa, sampai dia bermaksiat kepada Rabbnya, fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Ini kita sekarang ini di akhir-akhir bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahru shawmi ba'dahuma, sungguh telah menaungi ya dirimu bulan Ramadan setelah keduanya, setelah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Fala tusayyiruhu aidan syahra isyani, maka jangan kau rubah juga, jangan kau jadikan juga bulan Ramadan ini sebagai bulan penuh kemaksiatan. Sampai jam berapa nih? Sampai selesai nggak selesai nih? Lanjut nih poin, masya Allah. Nah, kita lanjutkan. Syair ini bagus. Syair warattilanna wa sabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahli wa jiranin wa ikhwani afnahumul maut wastabaqaka ba'dahum hayyan fama aqrab al-qasi min ad-dani. Dan bacalah Al-Qur'an ya, dan bacalah Al-Qur'an warattilan dan bacalah Al-Qur'an, wasabbih, dan bertasbihlah fihi, di dalam bulan Ramadan, mujtahidan, dengan sungguh-sungguh. Fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani, karena bulan Ramadan itu adalah bulan penuh tasbih ya, bulan mengucapkan subhanallah, bulan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa Quran, dan bulan membaca Al-Qur'an. Kam kunta ta'rifu mimman sama min salafi fi salafin, betapa banyak ya yang kau kenal dari orang yang berpuasa sebelumnya, min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani, di antara keluarga, tetangga, dan saudara. Afnahumul mautu wastabaqaka ba'dahum, mereka telah difanakan oleh kematian, telah dibinasakan oleh kematian, dan ya
dia wastabqaka dan menyisakanmu setelah mereka hayyan dalam keadaan hidup. Fama aqrabal qasi minad dani, sungguh betapa ya dekatnya yang jauh dari yang dekat. Artinya jangan kita menganggap kematian itu jauh, ya masih jauh nih, masih muda, ya belum tua, ya. Padahal kematian tidaklah mengenal mana yang muda dan mana yang tua, tidak mengenal mana yang sehat, mana yang sakit. Nah, ikhwan fiddin wa akhwat fillah azza wa azakumullah. Kemudian poin yang ke-8, ala a'tabi Ramadan alaina tashihun niyyah wa aqdul azmi wan niyyati sadiqati ala tarkil muharramat wa taghyiril adati as-sayyi'ati wal ijtihadi fi ta'ati wa istithmar Ramadan al-istithmara al-amthala. Di hadapan bulan Ramadan, ala a'tab Ramadan, di hadapan bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Kata Syekh, alaina tashihu an-niyyah, kita perbaiki niat kita dan kita menguatkan tekad kita, membulatkan tekad kita, ya. Wan niyyah shadiqah, dan niat yang tulus, yang jujur, ya. Kalau kita jujur di dalam niat kita, ya, Allah Subhanahu wa taala akan jujur kepada kita. Artinya Allah akan memudahkan kita dalam merealisasikan niat-niat kita, dalam melakukan kebaikan. Usduq ma'allah yasduqka. Ya, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jujur kepadamu. Wa niyyat shadiqah, dan niat yang shadiqah ala tarkil muharramat, untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, ya. Jadi betapa banyak orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab datangnya bulan Ramadan, ya. Kenapa? Karena ada niat yang jujur di dalam dirinya, ada tekad yang bulat yang muncul dari dalam hatinya yang kuat, ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, sehingga keluar dari bulan Ramadan dia bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia lakukan sebelum bulan Ramadan. Wa taghyiri al-adat as-sayyi'ah, dan merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya. Wal ijtihad fi ta'ah, dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan, wastithmari Ramadan, dan berusaha mengistismar atau membuahkan hasil atau menghasilkan hasil-hasil atau buah-buah dalam bulan Ramadan itu dengan istithmar al-amthal. Kalau bahasa investasi ini cocok apa enggak? Istismar itu biasa digunakan dengan bahasa investasi istismar. Jadi ya kita jadikan Ramadan ini sebagai investasi kita, ya, investasi akhirat dengan investasi yang paling baik, ya, yang paling baik. Artinya jadi bekal kita yang paling baik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza azama al-amru, ya, falau sadaqallah lakana khairan lahum. Apabila amr itu, suatu perkara itu telah, ya, bulat, ya, telah kuat untuk dikerjakan, falau sadaqallah, kalau seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Kalau mereka seandainya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kana khairan lahum, maka itu adalah baik bagi mereka. Jadi awalnya adalah niat saja. Awalnya niat. Ya, awalnya adalah niat, awalnya adalah tekad yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Ya. Karena kalau sudah ada niat,
ada kemauan yang kuat, maka akan ada beribu jalan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada kemauan, nggak ada niat yang tulus, maka beribu alasan. Ya, beribu alasan. Kita meninggalkan suatu amalan ketaatan. Para ulama, ikhwah fiddin, azani wa azakumullah, ya, mereka ya banyak melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan sampai ya kita nggak bisa bayangkan kok mereka bisa sampai melakukan ketaatan yang begitu luar biasa di dalam bulan Ramadan. Diriwayatkan dari ya Imam Syafi'i bahwasanya beliau menghatamkan 60 kali Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Saya dulu bertanya-tanya, apa ada sampai seperti itu? Ya, apa ada? Ya orang yang benar-benar ya menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ya, bacanya seperti apa? Saya pernah berpikir seperti itu. Tapi pernah suatu ketika ketika umroh di bulan Ramadan, saya ketemu dengan seorang yang dia i'tikaf di bulan Ramadan. Saya tanya, sudah di akhir-akhir bulan Ramadan, sudah berapa kali menghatamkan Al-Quran? Dia bilang 60 kali. Orang sekarang ada 60 kali. Itu orang sekarang. Saya kaget juga, 60 kali Pak. Sudah selesai. Ini kalau nggak ada tekad yang kuat nggak bakal. Jangankan 61 kali khatam aja nggak bakal. Allah yakin. Kalau nggak ada tekad yang kuat dari dalam diri kita, ya maka yang dipinta ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kata falau sadaqu, ya falau sadaqallah, kalau mereka jujur kepada Allah kan khairal lahum. Ini kuncinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berniat, dalam bertekad, Allah akan berikan kemudahan. Iya, masih. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, laysa lil-'abdi syai'un anfa' min sidqihi rabbahu fi jami'i umurihi. Ini tidak ada sesuatu bagi seorang hamba yang paling bermanfaat. Ya, ini laisa lil 'abdi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, laisa lil 'abdi syai'un anfa' min sidqihi rabbahu fi jami'i umurihi. Tidak ada bagi seorang hamba sesuatu yang lebih bermanfaat, ya, daripada kejujurannya kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jami'i umurihi, ya, di segala urusan-urusannya, ma sidqil azimati, ya, bersama dengan kejujuran tekad, fayasduquhu fi azmihi wa fi fi'lihi fasa'adatuhu fi sidqil azimah wa sidqil fi'li. Kata beliau, lanjutkan, fayasduquhu fi azmihi wa fi fi'lihi, lalu Allah Subhanahu wa taala jujur kepadanya dalam tekadnya, dalam perbuatannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya untuk melakukan apa yang dia sudah tekadkan. Fasa'adatuhu, maka kebahagiaan seorang hamba itu bermula fi sidqil azimah, ya, kejujuran, bermula dari kejujuran tekad, wa sidqil fi'l, dan kejujuran dalam berbuat, ya, kejujuran di dalam berbuat. Artinya apa? Tulus di dalam berbuat, tulus dalam melakukan sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasidqul azimah,
Ya. Fasidqul azimah yang dimaksud dengan kejujuran tekad, ya, jam'uha wa jazmuha wa adamu taraddudi fiha bal takunu azimatan la yashubuha taraddudun wala intidhar. Kata beliau, yang dinamakan dengan sidqul azimah itu adalah jam'uha, mengumpulkan tekad itu, ya, wa jazmuha, dan menjazmkannya, memastikannya, ya, mengumpulkan tekad, memastikannya, ya, di dalam hati, wa adamu taraddudi fiha, ya, dan gak ada keraguan sedikit pun di dalam tekad tersebut, ya. Bal takunu azimatan, bahkan dia itu adalah azimah, benar-benar suatu tekad. La yashubuha taraddudun wala intidharun, ya, yang tidak disisipi, tidak diselipi dengan apa, yang tidak diracuni dengan apa, dikotori dengan taraddud, ya, yang tidak dicini dengan taraddud, dengan keraguan-raguan, wala intidhar, dan penantian atau nunggu-nunggu, nanti-nanti, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah keraguan-raguan. Kemudian kata beliau, fa idza sadaqat azimatuhu baqiya alaihi sidqul fi'l. Apabila seorang itu telah jujur di dalam tekadnya, apabila seorang telah jujur di dalam tekadnya, baqiya alaihi sidqul fi'l, ya, baqiya alaihi sidqul fi'l, yang tersisa padanya itu adalah sidqul fi'l, jujur di dalam berbuat, jujur dalam berbuat. Nah, kalau tekad itu kaitannya di dalam hati, nah, ini juga harus jujur, apa yang ada di dalam hati harus jujur, nah, ketika berbuat juga, ya, harus jujur. Nah, setelah ada kejujuran di dalam tekad, yang tersisa adalah kejujuran di dalam berbuat. Apa yang dimaksud dengan sidqul fi'l? Wa huwa istifraqul wus'i wa badlul juhdi wa alla yatakhallafa anhu bi syai'in min zahirihi wa batinihi. Nah, ini kata beliau. Yang dimaksud dengan sidqul fi'l, setelah menerangkan sidqul azimah tadi, ya, jujuran tekad. Sekarang sidqul fi'l, kejujuran berbuat. Istifraqul muslim, mengerahkan segala kemampuan, ya, mengerahkan segala kemampuan, wa badlul juhdi, ya, ini kurang lebih sama, ya, mencurahkan juhud, ya, kesanggupan, kekuatan fihi, di dalam melakukan perbuatan atau perbuatan, suatu ketaatan, suatu kebaikan. Wa an la yatakhallafa anhu bi syai'in min zahirihi wa batinihi, dan tidak tertinggal darinya sesuatu apapun, baik dari zahirnya, dari lahiriahnya, ataupun dari batinnya, ya. Jadi ketika berbuat jujur lahir batin, ya, jujur lahir batin. Fa'azimatul qasdi, kata beliau, fa'azimatul qasdi, maka qasd, tujuan yang kuat, ya, tamna'u min dha'fil iradah, akan mencegahnya dari kelemahan kehendak, ya, yang membuat seorang itu malas melakukan, ya, karena kehendaknya, kemauannya yang lemah, ya, kemauannya yang lemah. Nah, ketika seorang itu sudah, ya, memiliki qasd, tujuan, kehendak yang kuat, maka itu akan menghalangi dia dari, ya, kelemahan kehendak, wal himmah, dan semangat. Wasidqul fi'li, wasidqul fi'li, dan jujur dalam berbuat, yamna'u minal kasali wal futur, ya. Dan sidqul fi'li, kata beliau, dan jujur dalam berbuat itu akan menghalanginya dari kemalasan dan futur. Apa kalau bahasa futur sekarang gitu? Putus asa, ya. Apa? Futur, ya, udah biasa baca kita, futur fatal, lemah, iya, turun semangat.
lemah, fatara yafturu, lemah. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjabarkan ya bagaimana kita ya harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam apa? Dalam azimah, dalam tekad, dan jujur dalam perbuatan. Sudah ya? Sudah cukup. Panjang lagi pembicaraannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk menghadapi bulan Ramadan nanti. Yang intinya tadi di akhir ya, mudah-mudahan ada di dalam diri kita kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ya ketaatan kita di dalam bulan Ramadan ini, yaitu sidqul azimah dan sidqul fi'il ya, kejujuran tekad dan kejujuran perbuatan, dan itu adalah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.